Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, dimulai dari ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sungguh kami telah datang kepada mereka dengan kitab, sebuah kitab yaitu Al-Quran, yang kami jelaskan di dalamnya segala hal di atas ilmu dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT setelah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang hiwar, percakapan atau dialog penduduk surga dan neraka, maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya kami telah datang kepada mereka, kepada manusia. Kami telah mendatangkan kepada manusia yaitu penduduk surga dan neraka. Ketika mereka di dunia, kata Allah SWT, sudah kami datangkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran itu fassalnah, kami jelaskan semuanya, yaitu kami jelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah SWT menjelaskannya dengan jelas, ala ilmin, berdasarkan ilmu atau di atas ilmu yang jelas. Kemudian juga kitab tersebut, Al-Quran, sebagai petunjuk, hudan, petunjuk, yaitu petunjuk yang di dalamnya ada ilmu, bayan, penjelasan. Dan juga Al-Quran, di samping Al-Quran memberikan petunjuk berupa hidayah ilmi wal irsyad, hidayah berupa ilmu dan penjelasan, juga Al-Quran berisi di dalamnya hidayah berupa amal bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk, bagi orang-orang yang Allah berikan taufik. Warahmah, dan juga Al-Quran sebagai rahmat. Kemudian Allah katakan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Maka siapa yang bisa mengambil faedah petunjuk, maka petunjuk yang dimaksud, yang bisa diambil oleh orang beriman adalah petunjuk untuk bisa melakukan atau melaksanakan hidayah tersebut. Karena tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu mengamalkannya. Maka hidayah seorang bisa mengamalkan Al-Quran itu adalah hidayah taufik. Siapa yang bisa mengamalkan Al-Quran adalah orang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, dia hanya mendapatkan hidayah ilmi, hidayah ilmu. Dia tahu Al-Quran
Jadi dalamnya dijelaskan mana yang baik dan yang buruk, mana yang hak dan yang batil. Semua orang yang baca Al-Quran dia tahu, dia dapat hidayah ilmu. Tapi tidak semua orang yang bisa atau yang mengetahui atau mendapatkan hidayah ilmu bisa mengamalkan. Siapa yang bisa mengamalkan? Orang beriman. Maka Allah katakan di sini Al-Quran menjadi hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian Allah SWT melanjutkan hal yang dzuruna illa ta'wila. Itu apakah mereka tidak menunggu? Yang turun di sini diartikan sebagian para ulama yantadzirun, yaitu mereka tidaklah menunggu kecuali ta'wilah. Ketika mereka melihat azab Allah, baru mereka menyesal, baru mereka ingin beramal soleh. Tapi tentunya keinginan beramal soleh ketika di akhirat tidak bermanfaat, dan tidak mungkin seorang dikembalikan ke dunia setelah Allah SWT mendatangkan hari kiamat. Tidak mungkin. Dalam surah Al-An'am Allah katakan, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin.
Kalau seandainya ketika mereka melihat neraka, ketika mereka berhenti di hadapan neraka dan melihat neraka, kemudian mereka mengatakan, kalau seandainya kami bisa kembali dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami termasuk orang yang beriman. Apa kata Allah SWT? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah SWT, maka pada hari ini, kata Allah SWT, maka terlihatlah apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Kalaupun mereka, kata Allah SWT, dikembalikan ke dunia, maka sungguh mereka akan kembali melakukan amalan yang dilarang tadi. Mereka mengatakan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan amalan yang selain amalan yang kami lakukan sebelumnya. Ya, amalan buruk, kami akan melakukan amalan yang baik. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhum. Kalau dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan melakukan hal yang dilarang tadi juga, sama aja. Wa innahum lakadzibun, kata Allah SWT, sungguh mereka adalah orang-orang yang dusta. Jadi mereka, kata Allah SWT, kalaupun dikembalikan ke dunia akan balik lagi. Maka pengakuan mereka itu adalah dusta, kata Allah SWT. Allah SWT katakan dalam ayat ini, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka telah rugi mereka. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, dan mereka tersesat disebabkan apa yang mereka dustakan. Maka seorang bisa tersesat ketika dia mendustakan ayat Allah SWT, termasuk tidak percaya dan yakin akan adanya hari kiamat. Maka orang inilah orang-orang yang tersesat, kata Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-54, Allah SWT mengatakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian Allah SWT mengatakan, sungguhnya Rabb kalian, Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Di mana disebutkan dalam hadis dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Di sini disebutkan apakah 6 hari tersebut 6 hari dalam hitungan kita, 6 hari kita, atau 6 hari sebagaimana hitungannya Allah SWT yang Allah sebutkan, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah. 1 hari di mana dalam perhitungan kalian yaitu 1000 tahun. Nah, wallahu a'lam, ini disebutkan perkataan ya, berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. 6 hari di sini, apakah 6 hari perhitungan kita atau 6 hari yang 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Dan ini disebutkan ya Allah sendiri dalam Al-Quran. Kemudian juga disebutkan oleh
sebagian para ulama misalnya Imam Ahmad dan yang lainnya, yang termasuk Abdullah bin Abbas, bahwasanya 6 hari tersebut adalah 6 hari sebagaimana yang dihitung oleh Allah SWT, yaitu 1 hari 6 menurut kita yaitu 1000 tahun. Allah SWT mengatakan Allah SWT menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Maka 6 hari tersebut disebutkan dalam beberapa riwayat, di mana 6 hari tersebut adalah dimulai dari hari Ahad ya, Isnin, hari Isnin, kemudian Thulatha, Arbi'a, Khamis, wal Jumu'ah. Dan pada hari Jumat Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu disebutkan di akhir hari Jumat, yaitu ba'da salatil asar. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah SWT menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, dan juga Allah SWT akan terjadi hari kiamat nanti juga pada hari Jumat. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtu disebutkan Allah SWT tidak menciptakan, karena yang diciptakan terakhir adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Sabtu, kata Imam Ibnu Katsir, artinya adalah as-sabt. As-sabt artinya al-qat'u, artinya putus, artinya selesai. Sudah selesai penciptaan. Wallahu a'lam. Ini disebutkan ya dalam beberapa riwayat. Kemudian Allah SWT mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah SWT menciptakan langit, menciptakan bumi dalam 6 hari atau dalam 6 masa, 6 waktu. Kemudian istawa 'alal arsy, yaitu istawa 'alal arsy. Arti istawa disebutkan oleh para ulama bahwasanya istawa artinya ala wartafa, artinya berada di tempat yang tinggi. Alal arsy, bahwasanya Allah SWT berada di tempat yang tinggi, di atas arsy. Dan disebutkan bahwasanya arsy adalah makhluk Allah SWT. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat akbar makhluk, yaitu makhluk yang paling besar, arsy Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya perumpamaan besarnya langit dan bumi ini dengan dibandingkan dengan kursi Allah, seperti kata Nabi SAW sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Itulah langit dan bumi yang kecil itu. Kemudian padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah. Dan kursi Allah dibandingkan arsy seperti cincin kecil itu dibandingkan dengan yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Itulah arsy. Maka dikatakan arsy makhluk yang paling besar. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah SWT berada di atas arsy. Perlu dipahami di sini, berada di sini bukan berarti sebagian orang yang mengatakan itu berada di atas arsy, itu Allah SWT menempel dengan arsy sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Bukan berarti menempel kita duduk di kursi, bukan begitu. Tapi kata para ulama, ala wartafa'a, artinya berada di tempat yang tinggi. Itu arti istawa. Dan juga bukan berarti istaula, sebagaimana orang-orang mentakwil ayat dengan mengatakan istawa biuna istaula, yaitu menguasai arsy. Tentunya makna yang keliru. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya manhaj salaf dalam hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang berkaitan dengan sifat Allah SWT, yaitu manhaj yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Auza'i, Tsauri, Al-Laits,
Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan seluruh imam Ahlus Sunnah wal Jamaah qadiman wa hadithan. Beliau sebutkan para ulama terdahulu dan yang sekarang, kata beliau ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Itu bahwasanya ketika kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan sifat, maka kita imraruha kama ja'at. Bagaimana kita membiarkan ayat tersebut sebagaimana datangnya, min ghairi takyif, tanpa kita takyif, tanpa kita berpikir bagaimana atau menanyakan kaifa, bagaimana Allah istawa 'alal arsy. Itu tidak dijelaskan. Wala tashbih, dan juga tidak mentasbih atau mengumpamakan. Sebenarnya sebagian orang mengatakan istawa seperti dia duduk di atas kursi dan sebagainya. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Enggak mungkin seperti itu. Wala tashbih wala ta'til, dan juga tidak menafikan. Sebagian orang mengatakan kalau Anda menetapkan bahwasanya Allah SWT punya sifat, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kalau begitu gimana? Ya sudah, Allah tidak punya sifat. Maka dia ta'til, artinya membatalkan seluruh sifat Allah. Berarti dia kufur kepada ayat. Allah sendiri yang mengatakan Allah istawa 'alal arsy. Allah sendiri yang mengatakan Sami'un basir. Allah sendiri yang mengatakan Azizul Hakim. Kemudian Anda mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Berarti Anda kufur terhadap ayat. Padahal Allah SWT menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah SWT sami'un, mendengar, maha mendengar, wa basir, dan melihat. Maka sifat Allah ya, tentunya tidak sama dengan sifat makhluk. Oleh karena itu Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, salah seorang gurunya Imam Bukhari, mengatakan man syabbahallaha bi khalqi faqad kafar. Siapa yang mentasbih, yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka sungguh dia sudah kafir. Siapa yang bicara ini? Imam Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari. Man syabbahallaha bi khalqi faqad kafar. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, dia sudah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Siapa yang mengingkari sifat yang Allah SWT mensifati dirinya dengan hal tersebut, maka dia sudah kafir. Dia mengingkari sifat yang Allah bersifat dengannya, yang Allah sendiri sifati dirinya dengan hal itu. Maka Ahlus Sunnah ketika berhadapan dengan ayat sifat, yaitu imraruha kama ja'at. Dan ini perkataan yang masyhur disebutkan oleh para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu amirruha kama ja'at bila kaifin. Amirruha, ya biarkan sebagaimana datangnya ayat tersebut, tanpa Anda harus mengatakan kaif, bagaimana. Bagaimananya tidak kita diberitahu oleh Allah SWT. Tapi kita beriman saja dengan makna yang disebutkan, tanpa kita menanyakan bagaimana, dan tanpa kita mentasbih. Karena Allah SWT banyak dalam ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un, dan ayat yang semakna dengan ini, laisa walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu samiyya, tidak ada yang sama dengan Allah. Dan ayat-ayat yang mirip dengan hal ini. Allah SWT menafikan, membatalkan pemahaman orang yang mengatakan Allah SWT sama dengan makhluk, atau orang yang mentaktil tadi, itu menafikan seluruh sifat atau nama Allah SWT. Karena mereka mengatakan kalau Anda menetapkan Allah SWT punya sifat dan nama, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kata dia, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat.
Berarti apa yang tidak punya nama dan tidak punya sifat? Sesuatu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Tentunya itu suatu hal yang sangat keliru. Kemudian Allah SWT mengatakan, yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Itu Allah SWT menutupkan
kekhusyukan, dengan penuh keyakinan. Yaitu antara kalian dengan Allah saja. Artinya apa? Sembunyi. La jiharan wala mira'an, tidak dengan terang-terangan atau riya. Ini diantara makna dari khufyah. Maka seorang ketika berdoa, dia adab ketika berdoa, dia meminta kepada Allah dengan penuh merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT. Kemudian dengan suara yang rendah. Dan tentunya dia berusaha untuk tidak, dia berdoa khufyah, ya, kalau bisa tidak diketahui orang dan sebagainya. La jiharan wala mura'an, tidak terang-terangan keras-keras. Kemudian mura'an, mura'ah artinya riya, memperlihatkan. Bukan ini yang disuruh. Kita dalam berdoa kepada Allah SWT itu kita berusaha menyembunyikan. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, doa di sini tidak hanya doa ul masalah, tapi juga doa ul ibadah. Doa ul masalah maksudnya doa kita minta kepada Allah urusan kita, permasalahan kita, apa yang kita butuhkan. Termasuk doa juga di sini makna doa, doa ul ibadah, kita berdoa dalam artian ibadah kepada Allah SWT. Maka kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh merendahkan diri. Kemudian Allah SWT katakan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin, yang melampaui batas. Apa maksud dari al-mu'tadin, melampaui batas? Termasuk dalam hal ini adalah orang yang melampaui batas dalam berdoa atau beribadah atau meminta. Itu yang paling melampaui batas, yaitu seorang berdoa meminta kepada selain Allah. Berarti dia melampaui batas, meminta kepada selain Allah. Maka ini melampaui batas, termasuk melampaui batas. Dan ini yang paling berat. Seorang dia meminta kepada selain Allah, ini kesyirikan. Dan ini tidak dibolehkan tentunya. Kemudian termasuk al-mu'tadin adalah dia meminta sesuatu yang tidak layak buat dia. Kalau ada seorang misalnya hari ini ada yang mengatakan, ya Allah jadikan aku seorang nabi, seorang rasul, ya, enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Nah, ini termasuk i'tida' fi doa, artinya berlebihan dalam berdoa. Enggak boleh ya seorang berdoa itu, karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk i'tida'. Termasuk juga sebagian para ulama mengatakan, disebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ada seorang sahabat yang mendengar anaknya berdoa dengan doa seperti ini, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa astakbaraha wa nahwan min dzalika wa a'udzubika minan nar wa salasilaha wa aghlalaha. Yaitu dia minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku surga dan nikmatnya dan sutranya dan yang lainnya. Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari neraka dan belenggunya dan rantainya dan sebagainya. Kata sahabat tadi, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Akan datang nanti di akhir zaman, kata Nabi, orang yang dia berlebihan dalam berdoa. Kemudian kata sahabat tadi mengajari anaknya, cukup bagi engkau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Cukup bagimu mengatakan, ya Allah aku minta kepada engkau, aku minta surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga dari amalan dan dari ucapan dan amalan. Dan aku berlindung kepada engkau dari neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada neraka dari perkataan ataupun perbuatan. Artinya seorang ketika Nabi mengajarkan, kalau kita minta kepada Allah, minta dengan secara umum, minta kepada Allah, ya Allah berikan ke aku atau masukkan aku dalam surga, jauhkan dari neraka. Cukup seperti itu. Tidak perlu dia mengatakan, ya Allah aku minta surga dan
seluruh apa yang ada mungkin disebutkan sutra atau bidadari apa semua, tidak perlu disebutkan itu. Jadi cukup Anda minta aku minta kepada Engkau ya Allah surga dan dijauhkan dari neraka. Ini salah satu yang makna dari al-i'tida' fi du'a, yaitu berlebihan dalam berdoa. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kemudian juga dilarang kita dalam kita berdoa mengangkat suara berlebihan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, hendaknya kalian menyayangi diri kalian. Fa innakum la tad'una asama wala ghaiban, innalladzi tad'unahu sami'un qarib. Sungguhnya kalian tidaklah berdoa meminta kepada yang tuli dan yang ghaib yang tidak ada, tapi kalian sungguhnya berdoa kepada yang maha mendengar dan yang dekat. Maka tidak perlu berdoa dengan suara yang kenceng-kenceng. Maka ini dikhawatirkan termasuk berlebihan. Maka ini kita dilarang berlebihan dalam doa. Justru kita diperintahkan berdoa dengan suara yang rendah. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a. Ini salah satu adab. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah SWT memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Ini salah satu adab dalam berdoa. Tadi disebutkan bagaimana kita adab dalam berdoa, tadarruan wa khufyah. Merendahkan diri, kemudian kita dengan suara yang lirih, suara yang pelan, dan kalau bisa juga kita tidak menampakkan. Kemudian di antara adab berdoa, wad'uhu kata Allah khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap. Ini adab dalam berdoa. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut. Takut kalau seandainya apa yang kita amalkan tidak diterima oleh Allah, atau takut akan neraka Allah, dan berharap surga Allah, berharap akan dikabulkan doa. Ini adab dalam berdoa. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, saya sudah berdoa lama tapi kenapa tidak dikabulkan? Kita perlu melakukan adab dalam berdoa. Berdoa dengan penuh rasa takut, berharap sama Allah, berharap agar apa yang diminta dikabulkan. Kemudian Allah katakan, inna